kebijakan pemerintah ya untuk pestisida itu kan itu menggunakan DDT, Endrin ya untuk di sawah-sawah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Maka jaringan-jaringan makanan itu mati semuanya. Bolok kotono, beak, kungkang, beak, belut para rae, boncenang para rae. Itu menunjukkan bahwa ya, berbeda dengan pendekatan local wisdom. Kalau local wisdom ya tadi itu, kalau mau tanu, mau tanu, mau ngarape, parelis kumisi, ya kan? Kemudian waktunya dibuat itu selalu dibayar buat bakar kemenyan. Orang bakar kemenyan itu sebenarnya itu tidak klinik sebenarnya. Dalam pandangan budaya itu justru itu kata Profesor Kusnaka Adi Miharja itu adalah teknologi pada masanya untuk mengusir ya, untuk mengusir hama ya kan yang tidak merusak. Tapi setelah ada Endrin, DDT dan sebagainya dia merusak lingkungan. Jaring-jaring makanan jadi habis kan gitu kan. Jadi mati semuanya. Apakah ini perilaku modern? Bukan. Ini adalah justru itu adalah perilaku tradisional. Justru yang dianggap tradisional itu adalah modern. Seperti hanya tadi dalam memperlakukan gunung. Bagi orang Baduy memperlakukan gunung itu lebih modern daripada daripada yang masyarakat yang menganggap dirinya sebagai masyarakat modern pada hari ini. Aku kan ya di Gandri Pangantengan tadi ada konsep Baduy bahwa ada beberapa jenis gunung, titipan, tutupan, sekarang ladang berpindah rumah. Ladang berpindah atau rumah. Iya. Nah ini pun kan sebenarnya mengapa dikatakan bahwa menurut pandangan-pandangan tertentu, termasuk juga pandangan saya bahwa local wisdom itu atau local knowledge itu kearifan lokal itu modern. Contoh misalnya itu dalam memperlakukan gunung, misalnya kita diajar gitu kan ya, diajar ke orang Baduy. Orang Baduy itu memperlakukan gunung itu dibagi di beberapa fase. Ya. Jadi fase yang paling atas itu adalah gunung titipan. Yang namanya titipan, jika yang menitipkan tidak mengizinkan, tidak boleh diganggu, tidak boleh disentuh. Ini gunung titipan. Ya. Nah, kemudian ini adalah puncak yang paling sakral, paling atas. Kemudian yang fase kedua agak ke bawah sedikit itu adalah gunung tutupan, tertutup bagi siapapun juga. Tidak boleh, jangankan mengambil atau muar atau nebang ya pohon ya untuk kepentingan pribadi semacam untuk kali bakar dan itu nggak boleh. Ya. Kemudian fase yang ketiga ini adalah gunung tertepan, gunung yang ditetapkan batas-batasnya itu oleh Puben. Boleh mengambil ya dari gunung yang ditetapkan oleh Puben dari gunung tertepan, terkecuali hanya untuk kepentingan umum. Terbatas kan? Sangat terbatas, tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Misalnya untuk balai desa gitu kan ya, itu diperbolehkan. Itu pun terbatas sekali. Kemudian ya fase yang berikutnya itu adalah ya yang paling bawah itu adalah ladang berpindah atau huma. Nah, ladang berpindah atau huma pun sebenarnya kan ini dibagi menjadi 7 siklus. Tahun pertama pindah, tahun kedua pindah lagi, tahun ketiga ke tempat yang berikutnya gitu ya, sampai 7 siklus. Ya. Kemudian setelah selesai 7 siklus pindah lagi ke tempat yang ya kan? Ini menunjukkan bahwa siklus ini menunjukkan bahwa perubahan dari satu fase ke fase yang tersebut ya, itu kita bayangkan coba kalau kita nanam misalnya pohon-pohonan seperti sekarang tanaman-tanaman model albasia atau apa 7 tahun kan sudah bisa dipanen, apalagi di alam
Artinya pohon-pohon di ladang berpindah itu untuk kebutuhan kayu bakar, untuk kebutuhan membuat rumah yang sifatnya pribadi, semua itu bisa dari ladang berpindah, tidak mengganggu gunung tutupan, gunung titipan, gunung tetepan, tidak mengganggu. Jadi simbol-simbol juga kan dari topan ke ini. Nah baru yang terakhir itu adalah itu ya, itu baru rumah penduduk. Nah, jadi kalau ditarik ya, rumah penduduk dan ladang berpindah itu sifatnya itu ada profan, sedangkan yang paling tinggi itu ada sakral. Nah sehingga inilah cara mengelola alam ya masyarakat tradisional. Nah sementara ya diri kita atau masyarakat yang sentragan kita yang hidup di kota-kota yang menganggap diri modern ya, bagaimana cara memperlakukan gunung? Dibabat habis gunung itu, lebih ke polisi, dihanap lebih ke puncak gunung. Bahkan seperti yang terjadi di Garut, di Leles, ya kan? Atau di Warung Putih, itu kan, lebih ke puji-puji tadi dikeluarkan. Apa yang terjadi? Mata air jadi air longsor, berbanjir dan sebagainya. Apakah ini perilaku modern? Saya kira ini perilaku yang sangat tradisional. Nah mungkin kan ada sedikit pemahaman juga yang disebut dengan modern itu seperti apa? Ya, definisi modern pada hari ini ya dalam konteks dalam konteks lingkungan kemasyarakatan adalah menyesuaikan terhadap ya kebutuhan masyarakat dalam tanda kutip masyarakat modern tadi itu ya. Sering kan perpandangan misalnya begini ya, kata undang-undang juga ya, kata kitab suci juga bahwa alam ini adalah untuk dimanfaatkan. Jika alam ya itu diperlakukan atau dimanfaatkan sebagai objek pasti rusak. Tapi jika diperlakukan sama-sama sebagai subjek ya, jadi pandangan-pandangan masyarakat modern dengan sejumlah teknologi informasi pada hari ini kan gitu kan ya, teknologi pada hari ini, apakah memang ini dianggap lebih modern? Dianggap lebih modern daripada bangsa Lemuria? Ya kan sudah banyak bukti sekarang bangsa Lemuria itu tidak lebih tradisional daripada masyarakat di era IT sekarang. Ya, masalah komunikasi dan sebagainya. Atau sekarang misalnya teori Tesla, teori getaran dan sebagainya. Serta di zaman era Plato, Aristoteles, teori getaran itu, teori saling menggerakkan itu kata Aristoteles, kan itu sebenarnya dasar-dasarnya. Ya, di era filosof Aristoteles, kata Aristoteles, ya. Jagat raya ini adalah ini saling menggerakkan, ya, saling menggerakkan, ya kan? Jagat raya ini bergerak dan saling menggerakkan dan sampailah pada penggerak utama itulah Theos, Tuhan kan berarti. Nah, tadi kan disinggung masalah memorial. Ada beberapa pemahaman yang pertama itu hanya sekedar mitos. Pemahaman yang kedua itu sejarah. Menurut Akang itu masuk mana? Mitos apa sejarah? Ya begini, yang disebut sejarah oleh kita pun sekarang itu kan belum tentu sejarah. Karena sejarah itu kan harus ya gek kanana, ceritanya itu tidak boleh ada rekayasa perubahan dan sebagainya kan gitu. Ya. Jadi, nah sekarang ketika bertanya misalnya itu tentang lokal wisdom yang ada misalnya itu di bangsa Lemuria, ya itu dianggap sebagai misalnya sebagai mitos bagi orang-orang tertentu yang belum nyampe ilmunya, bisa jadi itu adalah mitos. Tapi siapa yang karya yang namanya Gunung Padang atau gunung ini pada umumnya disebut Gunung Padang yang Cianjur itu karya besar, itu karya di era kapan gitu kan. Sudah ada yang dari profan sampai ya kepada yang puncaknya sosakral. Yang konon 4.000 tahun sebelum didirikannya Candi Borobudur.
Jika Candi Borobudur itu konon katanya itu padat, kenapa Gunung Padang itu kan berongga di dalam, yang berarti lebih canggih. Jika misalnya Borobudur itu kan ya, tidak ada batu yang bunyi, begitu kan, yang bunyi, ini kan seperti gamelan begitu kan, bunyi. Berarti teknologi kan lebih canggih. Nah, ini adalah karya bangsa siapa dan bangsa yang mana? Nah, konon begitu kan, konon ini adalah bagian dari ya rangkaian sejarah bangsa Lemuria. Nah, sebenarnya dengan teorinya The Lost Atlantic itu, ini kan sebenarnya satu fase lagi masuk ke era Lemuria kan gitu kan. Pandangan saya. Sebab seperti beginilah. Ada yang ahli, bukan ahli ya, seorang yang kolektor ya. Kolektor itu dia memiliki misalnya itu gading ya, gading gajah kubah yang hingga hari ini katanya itu ada ya kan? Adanya itu di sebuah provinsi tetangganya Jawa Barat, artinya bukan di Jawa Barat pada saat sekarang ini. Dan memang mungkin ini masih belum dibuka gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa kan katanya itu suatu saat ini adalah sisa-sisa dari Atlantis. Suatu saat ada gerakan lempengan yang berbanding terbalik dengan gerakan Dolok Atlantis, berarti yang terkubur ya selama ini terendam di dalam lautan itu bertahun-tahun, di antaranya misalnya itu gading gajah disandingkan dengan yang ada di daratan ribuan tahun dan kemudian yang karangkan gitu kan, itu misalnya itu kan sama, terbayang tidak teknologi bangsa Lemuria begitu kan ya, akan mulai terungkap di dalamnya. Memang sih itu menjadi kontroversi, apalagi almarhum Kang siapa Kang Diki ya, Kang Diki apa itu Perguruan silat ya, lupa lagi saya itu kan itu ya kan sangat dalam pandangan saya itu sangat unik, sangat hebat dan sangat mendalam, tetapi mungkin ilmunya begitu kan era kita ini belum nyampe. apakah mulai itu kan kita bakal dari mana tidak ya karena dalam bahasa Lemuria itu ada yang dikatakan kata Cunda, C-H-U-N-D-H-A, Cunda. Sudah dikenal kata Sunda itu dalam bahasa Lemuria yang artinya itu cahaya. Karena ada informasi kata lembur juga berasal dari kata lemurian ya lembur juga. Nah, ini saya kira itu hanya bagian dari local wisdom. Kalau ke Lemuria kan kita sebenarnya terlalu jauh kalau misalnya membahas kalau kembali lagi ke local wisdom seperti tadi. Intinya bahwa local wisdom itu kalau tetap terpelihara hanya memang karena Sunda adalah Islam adalah Sunda, antara Islam dan Sunda tepan itu bisa dipisahkan dari ibarat gula jin amis kan. Tapi ya dalam praktek di masyarakat itu ada benturan budaya ya, benturan budaya. Jadi apa bedanya antara budaya ya dengan kepercayaan, dengan ketuhanan? Ya, ketuhanan itu kan sebenarnya itu ciptaan Allah ya, dalam tanda kutip karya mahakarya Allah yang diturunkan kepada malaikat, para malaikat begitu kan, diturunkan kepada para nabinya ya, dalam bentuk begitu kan, itu sudah dalam bentuk kitab-kitab suci kan itu kan ya. Nah, tapi secara hakikatullah ya, kebenaran ilahiyah itu pasti mutlak, pasti benar
Sedangkan kebenaran ilmiah itu sifatnya tentatif reproduktif. Ya kan? Tentatif reproduktif. Artinya bisa aja temuan tahun ini, ya, teori ini kemudian 5 tahun 10 tahun yang akan datang, kemudian teori ini dikembangkan atau ditolak. Ada antitesa dengan ada antitesa. Nah, dengan demikian maka kalau kita mencoba membuat irisan ya antara Sunda dan Islam dan Islam dan Sulawesi Barat Bulan dengan Islam, dan memang ya coba dalam perjalanan sejarah awal kan tidak ada benturan budaya yang sifatnya penolakan yang sifatnya substansial, karena ya bagaimanapun juga kita sebagai generasi penerus kita harus benar-benar mana ya karya manusia itulah budaya, nah mana karya Tuhan itulah kitab suci. Ini kan bagaimana sikap kita sebagai orang atau penggiat budaya ketika menyikapi orang-orang yang mungkin pemahamannya kurang begitu dalam dalam budaya, tetapi mereka gampang mengisahkan dengan budaya. Ya tadi seperti tadi, misalnya beginilah, ketika kita masih kecil, kemudian ngangon domba, ngangon met begitu kan ya, terus sebuah ciracai. Kakek kita, kamu ulah wani ngulang perang maneh kasih racayaan. Di ini ada ayah ya curi, di nate ayah orang gede buntung mana yang disambok bahasa kurang kan seperti itu. Mana yang baik yang pertama. Yang kedua, kamu jangan pernah mengambil kayu bakar dari wilayah Ciracai. 7 keturunan Malaysia kan itu kan ya kan? Tuh binatang kali itu kayak juri. Dalam pandangan-pandangan tertentu itu kan dianggapnya itu benar adanya dan dianggapnya itu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran keagamaan, misalnya ajaran Islam. Padahal sebenarnya dalam pandangan saya itu cuma simbol. Kejadian, ini kejadiannya. Bohong, di Ciracai saya zaman modern terus boga simso ini, sok di simso mana ya? Tanggung jawab saya mau itu ya, sok simso, ambil jurigan itu ya. Habis apa yang terjadi? Mata air jadi air mata. Apakah seperti begitu? Nah, kalau saya ada akulturasi karena ini sama-sama budaya, ya pandangan kan tafsir itu kan budaya, kan pandangan manusia menafsirkan terhadap ya adanya NU Muhammadiyah PSI kan itu hasil tafsir, hasil manusia, ya kan? Tafsir yang namanya juga, ya kan? Itu kan hasil pandangan manusia kan gitu kan. Nah, apa bedanya dengan pandangan lokalisme seperti ini? Apalagi misalnya itu ada irisan yang sangat besar antara ya Islam dan Sunda kan gitu kan. Hanya dalam akulturasi seperti itulah kita harus punya titik. Sekarang banyak irisannya, akan banyak